Selamat pagi pemirsa. Ihwal pemberantasan korupsi di negeri ini selalu dilabeli sebagai pekerjaan luar biasa. Namun hasilnya justru menunjukkan kemunduran. Indeks persepsi korupsi Indonesia terjun 4 poin dari 38 di tahun lalu menjadi 34 di tahun ini. Dengan indikator ini artinya praktik korupsi di negara kita masih begitu besar. Ini tentu saja menjadi pekerjaan rumah bersama bagaimana IPK, Indeks Persepsi Korupsi itu bisa terus ditingkatkan. Pemirsa, nilai editorial Media Indonesia di hari ini Selasa 7 Februari 2023 dengan tema Reformasi Pemberantasan Korupsi bersama saya Leonel Samosir. Editorial Media Indonesia ini juga dapat Anda simak melalui MG Radio Network di frekuensi 94,7 FM di kawasan Jakarta dan sekitarnya. Para pendengar dan Anda semua bisa ikut menyatakan pendapat Anda dengan menelepon nomor telepon 0215839900. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya Ketua Dewan Redaksi Media Group, Elman Saragih. Bang Elman, selamat pagi. Pagi, Bung Leo. Sehat-sehat Bang? Sehat. Kita bicara untuk kesekian kalinya soal korupsi di meja ini. Dan tadinya saya berharap pada suatu saat kita bicara korupsi sebagai sejarah masa lalu. Tapi ternyata masih terjadi ya Bang ya? Makin busuk. Makin busuk. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Dan sebelum kita berdiskusi, Bang Elman, kita mau coba bertanya dulu. Kita sudah tersambung lewat saluran telepon dengan mantan Wakil Ketua KPK, Laude M. Syarif. Pak Laude, selamat pagi. Selamat pagi, selamat pagi. Ya, Pak Laude, Indeks Persepsi Korupsi Indonesia tahun lalu 38, yang baru saja keluar tahun ini dia jadi 34. Yang paling besar, Pak, yang paling membuat turunnya peringkat indeks persepsi korupsi ini sebetulnya faktor apa, Pak Laude? Ada beberapa hal. Supaya kalian tahu bahwa Corruption Perception Index itu diambil dari agregat beberapa penelitian atau indeks yang lain. Seperti Country Risk Guide, Country Risk Rating, World Competitiveness, PERT, World Justice Project, Parity Demokrasi. Tahun ini kita 8 yang diambil. Ada 3 aspek yang dinilai. Ingat ya, yang menilai itu adalah investor, yang kedua adalah para pakar, yang memiliki pengalaman dan pengetahuan. Jadi ini bukan soal image ya. Itu semua ukurannya nyata. Jadi yang dinilai ada 3. Satu dari segi ekonomi, kepastian berusaha dan risiko berusaha. Okay. Yang kedua adalah kualitas politik, demokrasi. Dan yang ketiga adalah kepastian hukum dan penegakan hukum. 3. Indonesia tahun ini 3-3-nya itu down, runtuh. Misalnya Country Risk Guide itu 48 menjadi 35. Oke. Jadi kepastian berusaha di Indonesia itu menjadi kurang. Yang kedua adalah yang berhubungan dengan korupsi di sektor politik. Misalnya campur aduknya antara politik dan pengusaha. Itu resikonya besar. Konflik of interest-nya itu tinggi terjadi. Dan itu terlihat dari jumlah anggota DPR dan jumlah anggota eksekutif yang sebagai regulator, tetapi mereka juga pemilik usaha. Yang ketiga, ini yang paling terakhir adalah kualitas penegakan hukum, kepastian hukum, dan korupsi di sektor polisi, jaksa, hakim, militer. Itu yang World Justice Project yang dilihat itu. Pak Laude, kalau ada yang mengatakan karena banyak operasi tangkap tangan, terutama yang dilakukan KPK, itu memunculkan persepsi bahwa korupsi bertambah di Indonesia, dan itu yang membuat indeksnya jadi turun juga, itu benar atau tidak, Pak Laude? Itu kesalahan luar biasa. Karena Bertelsmann Foundation Transform Index itu dari dulu 33 terus. Di zaman saya, kalau OTT itu kan yang paling tinggi, misalnya. Tetapi kita selalu naik. Mengapa? Karena salah satu yang dinilai Bertelsmann Foundation Transform Index itu adalah ketegasan pemerintah menangkap koruptor seperti itu.
Jadi, sebenarnya jadi kalau itu kan menjadi aneh. Dengar dulu Ya. ini penting. Ya, Pak. Ini yang paling penting. Terjadi konflik of interest antara pengusaha dan penguasa, tetapi penindakannya tidak jalan. Nah, itu yang dilihat. Makanya itu down sekali. Nah, Oke. seperti itu. Baik. Ya. Jadi sebetulnya OTT itu malah bagus untuk meningkatkan indeks persepsi korupsi. Begitu menurut Anda ya, Pak? Betul. Ya memang begitu. Jadi makin tegas polisi, jaksa, dan KPK menindak koruptor, itu makin tinggi nilainya. Baik. Makin tinggi Baik. nilainya. Bahkan di zaman saya itu pernah ditulis satu catatan di bawahnya, catatan pakai semacam catatan kaki itu ada pengakuan terhadap Transparansi Internasional bahwa Baik. kerja-kerja KPK di bidang penindakan give a special contribution. Itu seperti itu ya. Baik. Kita harapkan tentunya indeks persepsi korupsi dan juga korupsinya tentunya berkurang signifikan di Indonesia. Tapi untuk saat ini terima kasih mantan Wakil Ketua KPK Laude M. Syarif sudah memberikan penjelasan bagi kami pagi ini. Selamat pagi Pak Laude. Jadi kalau mendengar penjelasannya singkat saja Bang Eman, ini kan sebenarnya adalah komprehensif ya. Tidak bisa kita mengatakan ini hanya kerja KPK saja, ini hanya kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara misalnya. Kalau begitu supaya 38 ini katakanlah tahun depan bisa menjadi 34 lagi begitu minimal, itu apa Bang? Siapa yang harus melakukan? Iya, pemerintah bersama-sama dengan masyarakat ya. Tentu pemerintah bersama-sama dengan penegak hukum, ya KPK, Kejaksaan, Kepolisian, ya Mahkamah Agung yang punya hakim kan gitu. Semuanya harus bersama-sama memang ingin berperang terhadap korupsi. Tidak hanya ingin berperang, tidak hanya keinginan, tapi dirinya pun memang tidak mau berkorupsi. Gitu. Harus bersih dari diri dulu harus, ya? Iya dong. Jadi ini kan coba, menteri selalu bilang kita harus berantas korupsi. Menteri yang korupsi. Ya oknum ya. Gubernur, bupati, wali kota bilang kita harus berantas korupsi. Gubernur, bupati, wali kota korupsi. Kan begitu. Jadi, bagaimana kita bisa membersihkan halaman kalau sapunya sudah kotor? Itu kan apa pasal lama ya. Jadi oleh karena itu menurut saya tidak mudah. Bagaimana kita bisa melakukan, kalau bahasa Inggrisnya, walk the talk, Bang? Apa yang dikatakan itu yang dilakukan, kita akan bahas di bagian berikut, Bang Eman, dan pemirsa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia kembali seusai Headline News pukul 7, waktu Indonesia Barat. Terima kasih pemirsa karena Anda masih bersama kami di Editorial Indonesia, dan saat ini kita akan mendengarkan pendapat dari pemirsa Metro TV, Bang Eman. Kita saat ini sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Bali, ada Ibu Ipung. Ibu Ipung, selamat pagi. Bang Iman ya. Ya, dengan kalau saya tidak Bang Iman. Ya. Kalau saya mengatakan indeks prestasi korupsi Indonesia bukannya turun nih Bang, naik kelas kita Bang. Indonesia naik kelas dalam indeks prestasi Indonesia saat ini. Kenapa naik kelas Bu? Kan ini turun ini indeks persepsinya nih Bu. Kenapa Bu? Intinya kan tambah meningkat korupsi di Indonesia Bang. Oh, ini kelihatannya kan Ibu Ipung mulai sinis ya, begitu maksud Ibu ya? Iyalah kita naik kelas Bang, jadi tambah enak, tambah banyak yang korupsi saat ini. Aduh, saya pernah bicara tahun 90, saya pernah bicara tahun 99 ya Bang. Kalau kita membersihkan halaman rumah, pakailah sapu yang bersih. Jika kau menggunakan sapu yang kotor, jangan pernah anak rumahmu akan bersih, kan begitu. Nah, sekarang saya juga kemarin tercengang, ada bahasa dari salah satu menteri kan. OTT itu meningkatkan indeks prestasi kita. Jadi kita Indonesia banyak yang tidak mau investasi. Loh kok bahasanya kebalik? Sekarang begini aja sih Bang. Di mana sih birokrasi kita yang tidak korup? Saya seorang advokat Bang. Dari lingkaran mohon maaf banget, saya tidak mengeneralisir, masih banyak kok polisi yang bersih, termasuk Jenderal Sugeng itu polisi yang bersih. Ya oknum lah.
Jenderal Hugeng itu polisi yang bersih buat saya. Ada jaksa yang bersih, Bapak Baharudin Lopa buat bersih, itu adalah idola saya, Bang. Hakim yang bersih juga masih banyak, tapi bagaimana, apakah di setiap lini kepolisian, kejaksaan, kehakiman, banyak kok orang yang korup. Saya seorang praktisi hukum. Bu Ipung, kalau menurut Ibu, apakah karena memang hukuman selama ini tidak keras? Saya berkali-kali di meja ini suka mengatakan, Bu Ipung, kalau memang kejahatan luar biasa korupsi itu, ya dihukum seperti dua kejahatan luar biasa yang lain, narkoba dan terorisme, ya dihukum mati betul-betul. Tapi kan kita belum pernah melihat ada koruptor dihukum mati di Indonesia. Kalau menurut Ibu, itu kira-kira akan bisa membuat efek jera atau tidak, Bu Ipung? Gini, Bang. Regulasi Indonesia itu luar biasa, saya bilang. Extraordinary. Cuma kayak korupsi, narkoba itu kejahatan luar biasa. Kejahatan seksual, kejahatan yang luar biasa. Korupsi kejahatan yang luar biasa. Tapi kita lihatlah, kadang-kadang jaksa atau jaksa tipikor, bahasanya luar biasa, mendakwa pasal sekian maksimal kan, tapi pernah nggak ancamannya maksimal? Maka saya bilang dari tadi, orang-orang yang berada di lingkaran penindakan korupsi, orangnya bersih nggak? Itu dulu kita pertanyakan, Bang. Sapunya itu harus bersih ya? Iya, sapunya harus bersih. Kadang-kadang jaksa tipikor menindaklanjuti seorang yang mantan birokrasi atau mantan kepala daerah, kadang umpet-umpetan, Bang, sama media supaya tidak di-SPL, ujung-ujungnya ancamannya cuma 4 tahun, ancamannya cuma 5 tahun. Padahal rakyat ini, negara ini katanya kaya, asli lagu yang dulu. Indonesia seolah seperti kolam ya, sapunya harus bersih. Katanya sapunya kolam harus bersih ya, berarti Bu Ipung ya. Oke, terima kasih Bu Ipung di Bali untuk pendapat Anda. Selamat pagi, Bu. Di belakang Ibu Ipung ada Pak Sukarwan di Temanggung, Jawa Tengah. Pak Sukarwan, selamat pagi, Pak. Ya, selamat pagi Metro TV. Selamat pagi, Pak Sukarwan. Silakan, Pak, pendapat Anda, Pak. Bagaimana kita bisa menaikkan lagi nih indeks persepsi korupsi kalau korupsinya semakin sedikit? Bisa apa tidak nih, Pak Sukarwan? Ya, harusnya bisa ya. Kita tidak boleh patah semangat. Setidak-tidaknya sudah ada KPK itu paling tidak tinggal perbaikan. Tapi begini, Bang. Saya orang lahir tahun 1962, artinya tahun 80-an saya sudah jadi mahasiswa. Zaman saya muda itu orang dikatakan wah ora berpancasila, sudah sakit hati, sudah malu. Wah, tidak berpancasila. Karena kenapa korupsi banyak, yang korupsi tambah banyak, pimpinan pendidikan pada mencabuli siswanya. Karena sekali lagi Pancasila sudah tidak dihargai. Harusnya ada penataran P4 lagi, 36 butir Pancasila itu diamalkan. Yakin cinta tanah air dan bangsa berarti tidak korupsi. Ini karena tidak, walaupun yang korupsi itu punya yang predikat haji, pejabat, segala ibadahnya rajin, asal tidak ditatar P4 tetap amburadul. Terima kasih Pak Sukarwan di Temanggung, Jawa Tengah untuk pendapat Anda, Pak. Selamat pagi, Pak. Di belakang Pak Sukarwan ada pemirsa Metro TV di Malang, Jawa Timur. Ada Mas Dani. Mas Dani, selamat pagi. Selamat pagi Bang Leo, selamat pagi Bang Elman. Selamat pagi Mas Dani. Bagaimana Mas? Ini kita kembali lagi melihat korupsi masih menjadi masalah. Bagaimana Mas? Begini Bang Leo, Bang Elman, sebenarnya kinerja KPK itu nggak jelek-jelek amat kok, walaupun belum maksimal gitu. Tapi indeks persepsi korupsi kok jadi turun itu menurut saya nggak semata-mata karena kinerja KPK yang belum maksimal ya. Menurut saya mungkin karena maaf Pak Luhut Binsar Panjaitan, mungkin kadang-kadang dari pejabat itu muncul statement-statement yang mempersoalkan tentang kinerja KPK gitu loh. Ini yang menyebabkan wah ini orang pemerintah ini akhirnya rakyat kan berpendapat, berpersepsi wah ini pemerintah ini jangan-jangan mengganggu upaya pemberantasan korupsi nih kalau gini caranya gitu. Jadi sebenarnya ya untuk pejabat-pejabat gak cuma Pak Luhut aja ya semua pejabat pemerintah janganlah mempersoalkan tentang kinerja KPK, biarlah KPK bekerja gitu loh sesuai dengan tupoksi mereka gitu. Nggak usah kita mengomentari OTT atau segala macam gitu. Ini takutnya nanti kalau mungkin kalau dari masyarakat mengomentari kinerja KPK atau dari wartawan nggak masalah ya, karena memang tujuannya kan untuk mengawasi gitu. Tapi kalau dari pemerintah nggak usah lah stop melontarkan statement-statement yang mempersoalkan tentang kinerja KPK. Nanti takutnya di masyarakat nanti muncul persepsi ini pemerintah ini mengganggu upaya pemberantasan korupsi gitu Bang. Gitu. Namanya persepsi ya Mas Dani ya? Iya, namanya juga persepsi gitu. Nah, ya saya juga berharap kayak ICW gitu juga itu lembaga-lembaga
NGO tentang pemberantasan korupsi itu ya sebenarnya kalau melontarkan statement juga harus independen gitu loh, jangan bias kepentingan politik gitu. Kalau menurut saya sih, persepsi saya untuk ICW, NGO itu kayaknya kalau diundang jadi narasumber di TV kayaknya omongannya itu statementnya itu kayaknya bias kepentingan politik gitu, kayaknya mereka itu kayaknya nggak pernah mempersoalkan tentang dugaan penyalahgunaan dana di Formula E, tapi selalu aja yang disoroti dari kalangan pemerintah gitu. Jadi ICW harus netral juga gitu. Baik, terima kasih Mas Dhani di Malang, Jawa Timur untuk pendapat Anda. Selamat pagi Mas. Kita akan bahas pendapat para pemirsa selepas jeda. Bang Elman dan pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Kita di bagian akhir diskusi kita pagi ini. Bang Elman, apa ya Bang yang bisa kita sumbangkan supaya ya setidak-tidaknya kembalilah ke ranking 34 lagi di tahun depan, Bang Elman? Ya, saya harus mengatakan Bung Leo ya, barangkali kita harus belajar kepada Timur Leste. Timur Leste? Timur Leste IPK-nya itu 42. Malaysia kan 47. Ya kan, kalau Singapura kan 83. Jadi maksud saya, negara Timor Leste itu justru jauh lebih bersih daripada Indonesia. Dan mereka tidak pernah seminar ini, pernyataan-pernyataan pejabatnya juga, pernyataan penegak hukum juga hampir tidak ada mengenai korupsi. Tapi dia bisa bagus gitu ya. Dan tetap naik rankingnya gitu kan. Nah, kalau Indonesia, tiap hari kita baca di koran, dengar televisi, semua pejabat, semua penegak hukum bicara tentang mari kita berantas korupsi. Itu juga terjadi sejak Orde Lama, Orde Baru sampai sekarang. Itu aja kita dengar. Tuh, misalnya begitu ada IPK kita turun, gitu, dari 38 jadi 34, wah Presiden panggil Kepala Kejaksaan Agung, gitu, Kepala Kepolisian Indonesia, Menko Polhukam, bicara tentang ini, terus ngomong lagi di televisi, ngomong lagi di koran. Tadi, kita akan lakukan. Tadi Pak Mahfud ya, kita kutip ya. Terobosan. Rakyat nggak percaya. Tidak percaya lagi. Nggak percaya. Itu Singapura itu, coba baca di koran Singapura, tidak ada itu kita dengar pernyataan-pernyataan itu. Tidak ada, ini nggak ada. Tapi bagus, 83. Apalagi seperti negara Denmark, nomor 1 di dunia, nggak pernah. Apakah di Indonesia karena memang pemberatan hukumannya kurang, Bang? Kalau saya tetap berpegang teguh kepada itu, tidak ada efek jerak. Coba ada efek jerak. Katakanlah misalnya para koruptor dihukum, katakanlah di atas 1 M seumur hidup. Seumur hidup? Seumur hidup. Tanpa ada remisi. Tanpa remisi? Tanpa remisi. Dan jangan ada lagi model, katakanlah yang suka miskin itu. Oh, 2/3? Bukan. Jangan di full, taruh saja ada di Cipinang, ada di Tangerang. Jangan dikhususkan. Jangan, ada di Sukambangan, campur aduk di situ. Dan dia bersama-sama dengan narapidana kriminal, campur. Tapi dihormati katanya, Bang. Pokoknya mereka ini sebetulnya tidak layak lagi dihormati seperti kita dikhususkan. Tidak boleh. Jadi dan kedua yang nggak kalah pentingnya, semua hak politiknya. Katakanlah dia tidak boleh lagi misalnya anggota DPR. Memilih dan dipilih? Dipilih terutama ya? Nggak boleh anggota DPR, nggak boleh anggota DPD, tidak boleh lagi kepala daerah. Itu penting itu. Dan permanen? Seumur hidup. Ini kan tidak. Baru keluar dari penjara setelah 5 tahun atau apa, udah masuk pilkada, lolos lagi jadi bupati. Karena uangnya masih banyak, Bang. Nah, makanya lolos lagi anggota DPD, lolos lagi anggota DPR, DPRD dan sebagainya, dan menjadi bapak rakyat. Dan kita bilang dia kalau sudah di DPR sana kan anggota yang terhormat. Baru kemarin dia keluar dari narapidana. Dan ini yang menurut saya, Leo, mulai dari pemerintah, penegak hukum, seluruh elemen masyarakat, dan tidak kalah pentingnya, mari kita edukasi anak-anak sejak dia anak-anak. Kita bilang mencuri itu dosa, mencuri itu tidak baik. Kalau itu tidak dilakukan, Leo, kita hanya menyelesaikan perkara di hilirnya.
Kita harus menyelesaikan perkara di hulunya. Itulah sebabnya saya sangat setuju kalau KPK maupun Kejaksaan Agung maupun Kepolisian itu lebih mengedepankan pencegahan daripada penindakan. Tapi penindakan boleh juga, Bang. Penindakan jalan terus. OTT harus dong. OTT harus jalan terus. Tetapi pencegahan itu harus sama-sama sejalan. Iya. Katakanlah kalau kecepatan penegakan hukum itu misalnya speed 100, sana juga 100. Supaya kemudian tidak bertumpuk di hilir, harus ditindak semua. Makanya di OTT 10 lahir 1000. Jadi sehingga memang ya selama itu pula Jadi kalau saran saya mulai seluruh pejabat, ya presiden, ya menteri, ya gubernur, bupati, wali kota dan sebagainya, kurangilah bicara tentang anti korupsi. Tapi perbanyaklah keteladanan. Begitu kau jadi gubernur, kau anti korupsi bicara dan fakta. Kau jadi menteri harus anti korupsi dan itu tidak perlu dipidatokan. Memang dia melakukan itu. Oke. Kita harap itu bisa dilakukan supaya tanpa itu omong kosong. Tanpa itu omong kosong. Kita berharap itu bisa dilakukan supaya tidak menjadi bangsa yang omong kosong soal memberantas korupsi. Bang Elman Saragih, terima kasih sudah hadir di tempat ini. Selamat pagi, Bang. Pemirsa, sikap anti korupsi harus membudaya di tengah masyarakat, di tengah keluarga Anda dan keluarga saya. Karena sebaik apapun sistem, celah untuk mengakalinya selalu ada. Menanamkan nilai-nilai kejujuran dan kesederhanaan sama pentingnya dengan penindakan dan pembangunan sistem yang transparan untuk membuat perilaku korupsi ini hilang. Pemberantasan korupsi tidak cukup hanya dengan satu komitmen. Komitmen ini harus diterjemahkan dalam strategi pengurangan korupsi yang lengkap. Saya Leon Samusi, berterima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia itu pagi ini. Tetap jaga kesehatan Anda, selamat pagi, sampai jumpa.